A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kemarin saya bahas tentang dunia sosial media. Penilaian manusia menjadi salah satu hal yang diperhitungkan orang hari ini. Orang juga menganggap sudah hampir tidak bisa bedakan antara mana dunia maya dengan mana dunia nyata. Yang maya seolah-olah nyata, yang nyata seolah-olah maya. Betapa pentingnya like, follower, subscriber, itu benda-benda yang kita tidak kenal dan tidak pernah dengar dulu. Hari ini mari kita sambut pembicara kita, seorang selebgram, seorang tiktokers dengan follower sekian. Follower itu menjadi barometer. Sepertinya ya, kalimat saya jangan sampai. Sepertinya menjadi barometer kemuliaan. Karena itulah akhirnya ada orang yang menempuh jalur viral itu dengan sensasi, bukan prestasi. Karena tidak punya karya. Gimana caranya supaya viral? Lakukanlah hal yang terbalik. Khalif tu'araf. Kau lakukan yang aneh, maka kau akan dikenal. Maka pepatah orang Arab tuh bercandanya, buli zamzam tu'araf. Kencing itu sumur zamzam, kau akan terkenal. Nah, itulah masuk viral jalur sensasi. Viral jalur tidak di jalur yang hak gitu ya. Maka penilaian abstrak makhluk hari ini viral, besok hilang. Saya sampaikan setiap orang ada masanya, setiap masa ada suaranya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Posting perjuangan ternyata supaya nambah follower. Postingan bijak agar nambah gebetan. Sok peduli orang susah padahal tiap weekend party. Sok bijak memikirkan orang lain padahal diri sendiri belum tentu beres. Complicated betul rasanya. Maka alangkah susahnya. Kemarin saya bilang, ketika kita hidup sesuai dengan penilaian manusia. Ada satu ayat yang ini juga masuk dalam 8 ayat santri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cuma ayatnya memang sering dipotong pas part ini. Kalau antum buka ayat aslinya, itu ada kalimat kata kunci sebenarnya. Lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nah, kita tuh setiap hari dijaga oleh para malaikat. Minimal kalau di ayat ini yahfazunahu min amrillah min baini yadayhi wa min khalfi, depan belakang, kanan kiri ada enggak yang jaga kita? Ada. Siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Berarti kita tuh dijaga oleh 4 malaikat minimal satu hari. Sampai ada sesuatu terjadi sama kita, kalau sampai ada sesuatu terjadi sama kita, nah tinggal pilih, tinggal muhasabah, tinggal introspeksi. Ini kenapa ya? Karena saya bilang 479 ini berlaku kapanpun. Tidak rugi dan tidak ada ruginya muhasabah, introspeksi. Aku salahnya apa? Karena banyak juga orang yang tidak tahu kalau dia sedang salah. Itu yang saya bilang, rajulun la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu kalau dia sedang tidak tahu. Yahfazunahu min amrillah. Baru ada kalimat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, di ending dari ayat ini juga penting kalimatnya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu. Jadi kalau Allah takdirkan jatuh tuh tidak bisa ngelak gitu.
Kalau Allah takdirkan memang diserempet mobil, tidak bisa ngelak. Allah takdirkan kita kejedot tuh kejedot, udahlah jatuh kena kejar anjing lagi gitu. Ada tuh yang ngalamin itu tuh, ya mas. Kesebut pula. Udah jatuh, rupanya anjing masih ngincar, ganteng bener abang ini kata dia kan. Wa idza aradallahu biqaumin su'an. Kalau pakai kaidah mafhumul mukhalafah, gimana cara memahami ayat ini? Apa mafhumul mukhalafah dari wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu? Idza aradallahu biqaumin khairan fala maraddalahu juga. Jadi antum takut nih harta diambil sama orang, antum takut ditipu sama orang, antum takut tender antum diambil sama orang, antum takut proyek antum diambil sama orang, antum takut rezeki antum dimakan orang. Betul bahwasanya Allah kalau mau ngasih musibah tidak ada yang bisa nahan. Tapi ada loh dimensi lain dari ayat ini yang harus diyakini juga. Kalau Allah mau datangkan yang lebih baik, maka tidak ada juga yang bisa menghalangi. Nah itulah pentingnya doa istikharah itu. Ya Allah, kalau ini baik untuk hamba menurut engkau. Lihat konstruksi doanya. Ya Allah, apa? Ini konstruksi doa istikharah ya. Doa ini saya ijazahkan kantum. Istikharah. Dia ada beberapa dimensi. Ya Allah, kalau atau seandainya, atau seandainya tidak boleh pakai seandainya, jika, sama ya sebenarnya, tidak apalah ya. Hal ini tuh antum isi sendiri ya. Cerai, apalagi nikah, apa lagi? Berkelahi. Tidak adalah berkelahi baik ya. Jika hal ini baik untuk hamba sekeluarga. Lihat ya kata kuncinya ya. Menurut engkau. Nah ini yang jarang di notes. Baik menurut engkau Ya Allah, jika hal ini baik untuk hamba sekeluarga menurut engkau, ya Allah, maka ada dua kata kunci di sini. Mudahkanlah dan apa kata kuncinya? Mudahkanlah dan dekatkanlah. Setiap hari itu kita pasti dalam posisi memilih. Jika hal ini, antumlah istilah titik-titik tuh. Oh, mau kerja sama bisnis, mau ekspansi bisnis, mau buka cabang usaha di Jakarta, mau buka usaha di Kalimantan, mau buka usaha di mana-mana, ya kan? Buka usaha di Denpasar, Bali. Baik menurut engkau ya Allah untuk hamba sekeluarga, maka mudahkanlah dan dekatkanlah. Apa? Perpisahan, bercerai. Dah belum sampai sini? Karena ada kalimat lanjutannya nih. Tetapi jika hal ini, isi sendiri ya,
tidak baik untuk hamba sekeluarga menurut engkau dalam kurung ya Allah. Dah, tolong nih, langsung saya kasih kalimatnya. Dan ganti dengan yang lebih baik menurut engkau. Milih sekolah anak, milihkan menantu untuk anak. Ada kata kunci di sini. Oh, jangankan anak saya, Ustaz, saya perlu gak nih, kata dia. Oh, mama pula anak duluan. Misal. Dah. Coba, cuman nih bacanya? Bisa gak antum baca? Panjang nih doanya nih. Doa istikharah. Pagi ini saya cuma mau ngasih ini ya antum. Hari Jumat kan, biar balik awal. Bisa nyuci baju abis ini ya, kemas-kemas, ngepel, apa gitu, nyuci istri ya kan, macam-macam lah. Atau istri mau dicuci, dibilas ya kan. Ya semuanya, ya Allah, jika hal ini baik untuk hamba sekeluarga, menurut engkau, maka mudahkanlah dan dekatkanlah. Nah, akan tetapi jika hal ini tidak baik menurut engkau, tidak baik untuk hamba sekeluarga, menurut engkau ya Allah, tolong jauhkan dan ganti dengan yang lebih baik menurut engkau ya Allah. Dah, kata-katanya begitulah. Kalau antum biasanya kan antum kan ahli modif kan, lain yang saya ucapkan, lain yang ditulis gitu. Terus di bawahnya Ayahman gitu. Kita bohong atas nama saya itu namanya. Kalau mencantumkan Ayahman di situ, harus betul-betul quotes-nya tuh word by words. Insya Allah saya tuh hafal kata-kata yang saya statement, karena ciri khas kalimat-kalimat saya itu ada rimanya. Semakin ikhlas, semakin berkelas. Ah, udah nggak usah diedit lagi dah. Itu kata-katanya. Nanti lain lagi dibuatnya. Saking cerdasnya tuh. Ini kan contoh nih, quotes. Saya belajar desain walaupun pakai aplikasi template ya. Nah, ini kata-kata dari saya. Semakin ikhlas, semakin berkelas. Lakukan dah. Oke, clear ya? Apa yang mau saya tekankan? Ada dua kata kunci di situ, teman-teman semuanya, di dalam doa istikharah ini. Kata kunci yang pertama adalah menurut engkau. Jadi jangan beristikharah pakai doa menurut kita. Kita sering pakai standar kita. Ya Allah, aku mau ini ya Allah. Sama kayak yang aku nak itu warna merah tuh.
Apa namanya tuh yang nah itu tuh? Monyet. Dibilang itu cabe pedas. Aku nak itu pedas. Aku nak itu. Makanlah si pintar nih kan. Begitu dimakan cabe itu, habis berasap mulutnya. Baru dia nyesal. Kata kunci yang pertama adalah menurut Allah. Untuk saya sekeluarga. Nah, itu satu. Yang kedua, kata kunci yang lain adalah pada saat sesuatu terjadi tidak sesuai dengan maunya kita dan tidak juga sesuai dengan maunya Allah, maka kita masih punya prasangka baik di sini dengan kata kunci, yaitu tolong ganti dengan yang lebih baik. Itu password. Karena banyak orang istikharah cuma minta tolong jauhkan ya Allah, batalkan ya Allah. Kalau saya tidak ngajarkan gitu. Saya ngijazahkan sama antum, ada kata kunci yang kedua, yaitu tolong ganti dengan yang lebih baik. Allahumma ajurni, ada doanya gitu kan, fi musibati wa khluf li khairam minha. Jadi satu kata kuncinya adalah apapun itu menurut Allah, baik buruk menurut Allah. Dua, kalau memang tidak dapat nih yang sedang saya usahakan ya Allah, misalnya mau bisnis batu bata gitu, misal ya antum ketawa pula, batu bata tuh besar loh, ya kan? Tidak dapat batu bata, wa khluf li khairam minha, ganti Allah bisnis batu bata dengan batu bara. Lebih baik diganti sama Allah. Bisa atau bisa sekali? Terlalu mudah kan bagi Allah. Kawan kita lagi mengerjakan sesuatu, tahu Allah kasih rezeki yang lebih baik. Banyak doa yang naik ke atas tuh udah belajar belum antum? Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah. Kalau tidak bisa umroh haji pun tidak apa-apa ya Allah. Udah pernah doa belum doa kayak gitu? Tidak berani saya yakin. Padahal antum tuh minta sama zat yang maha kaya. Ya kalau tidak ada 100 juta ya 1 miliar pun tidak apa-apa ya Allah. Naik doanya. Tapi kita pun berdoa kayak gitu tuh, tahu gitu. Kalau Allah tanya, aku kasih nih kata Allah, tapi untuk apa? Kita bisa jawab, ya Allah untuk bangun rumah sehat, untuk buka lapangan pekerjaan. Mana track recordmu kata Allah, apa yang sudah kau lakukan? Ditunjukkan, ini ya Allah yang sudah aku ini kan. Ini harta-hartaku yang ku geser ke jalan-jalan kebaikan. Oh banyak ada track recordnya, terbukti kata Allah, aku kasih. Allah kan cuma nanya, kau sudah melakukan apa? Untuk mewujudkannya terlalu mudah bagi Allah. 1888 itu kan jadi dalil yang selalu sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Mudah-mudahan antum masih ingat. Fa amma man amana wa amila sholihan. Antum berdoa yakin dikabulkan Allah, itu aman. Amanah. Mau bikin masjid ya Allah, misal gitu ya. Mau bikin masjid ya Allah. Allah tanya, kau udah pernah nyumbang masjid belum sama ini? Kota amal lewat kau tidak kebangun. Tidak ya Allah. Udahlah. Nanti ini berhubungan sama apa? Surat At-Taubah 975, 76, 77. Banyak orang janji kan? Wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Aku mudahkan kata Allah. Urusanmu aku mudahkan. Maka tadi antum lihat di doa istikharah yang saya kasih ke antum tuh ada kata-kata mudahkanlah. Kenapa harus ada mudahkanlah? Karena kita pasti sama-sama pernah melihat ada orang hanya untuk dapatkan margin 100 ribu, 200 ribu itu kerja keras, pontang-panting, salto-salto, jungkir balik. 100-200 ribu. Ada orang yang sekali klik 100 juta dia dapat 1 menit, 10 menit. Apa yang bedakan? Ilmu. Tapi itu juga tidak bisa jadi barometer. Wah kaya nanti sombong Ustaz, kebanyakan nonton sinetron. Saya ketemu kok sama orang kaya yang tawadhu tuh. Saya ketemu kok sama orang kaya yang rendah hati. Saya ketemu sama orang-orang yang Masya Allah tabarak, kalau dikasih rezeki bisnis luar biasa, miliaran sampai triliunan, tapi tetap sholat. Ngapa kita yang mohon maaf afwan gitu ya, yang kismin-kismin ini tidak mau sholat? Mereka mobilnya bagus-bagus loh, bela Palestina. Depan mata saya kemarin saya bilang, salah satu orang kaya yang pernah saya temuin gitu ya, Allah kasih mereka kelebihan harta.
Begitu ditengoknya ada produk ayam goreng yang itu memang mengklaim dan memfatwakan mereka, menstatementkan kami bela Israel, langsung dibilang ini kan bela Israel, enggak, ganti makanan lain, ganti. Ngeri. Kalau lihat outfit, lihat penampilan, mungkin antum akan bilang, ih, enggak Islami penampilan. Mungkin akan ada yang. Maka kita hari ini berdoalah sama Allah gitu teman-teman. Masuk di zona yang kemarin saya bilang, muslim yang berkualitas gitu. Jangan jadi muslim yang biasa-biasa aja. Kalaupun belum sampai di titik itu, saya bilang bukan tidak ya, belum. Belum sampai di level itu, berdoalah kepada Allah, semoga Allah izinkan kita ada di fase itu nanti suatu saat. Kaya raya, ya kan, tawadu, dekat dengan masjid, santun, hormat, terhormat, berilmu, jadi muslim yang berkualitas. Itu jadi doa, bos, jadi doa gitu. Cantik, sayang sama suami, sayang sama anak, taat sama suami, taat sama syariat Allah, turun dari mobil mewah, keluar bagi-bagi hadiah, wangi, bersih, cantik, alay. Keren sekali tuh. Keren gak? Keren, berdoalah hari Jumat nih. Miskin, duit pas-pasan, terus antum tawadu dan sabar, menurut saya itu tidak punya pilihan. Parah sekali kalau kau dalam miskin, sombong, la ilaha illallah, hantu belau. Kan ada S3 kan, saya pernah bilang S3, apa S3 tuh? Saudara sampai surga. Ada lagi S3 yang baru nih, surga sebelum surga. Apa? Itulah muslim berkualitas. Tidur nyenyak, makan enak, sodakoh banyak, sedekahnya badai, banyak diam-diam ikhlas, ganteng, soleh, sayang sama istri, setia, tidak khianat. Kan keren sekali. Jangan antum bikin pembenaran, yo namanya manusia mana ada yang sempurna, sesekali lah selingkuh, pala kau. Tidak bisa jadi pembenaran. Betul tak? Udah ada istri yang sah di rumah, itulah yang kau cinta-cinta, itulah yang kau sayang-sayang. Peluk betul-betul. Kau khianat, kau zina. Untung beberapa istri itu ada yang masih Duh, Ustaz jangan diomongin di sini, gak enak saya. Mister Catur. Ya itu contohnya Mister Catur itu, ganteng, soleh, kaya, sukses kan gitu. Tawadu, sayang sama istri kan. Lengkap dah tuh. Keren loh jadi muslim gitu tuh. Naik private jet, ternyata pas di belakang sholat duha di atas private jetnya. Hafalah tak mantap. Ini adalah pesawat ekonomi, ya kan? Duduk paling belakang, tak sholat, hantu belau. Antum pernah enggak? Kalau saya udah kayak private jet itu udah lama saya doakan, dan itu udah lewat sebenarnya fase-fasenya. Udah berapa kali kan kena tawarkan, "Oke, ayo Ustaz naik." "Iya, makasih," saya bilang. "Saya naik pesawat ekonomi ya." Karena saya pun naik pesawat ekonomi rasa jet pribadi kan. Ya kan, duduk paling depan, bagasi aman, bisa lompat-lompat bandara. Alhamdulillah ada santri bandara. Pernah saya dinaikkan di Terminal 3 tuh, harusnya ke gate 28, gate 29. Sama santri bandara diturunkan saya lewat salah satu gate rahasia katanya. Turun mas, dari tangga eskalator turun, langsung sudah ada mobil VIP. Itu bukan mobil blind van, Grand Max gitu ya, bukan. Mobilnya Mercedes Sprinter, yang modelnya kayak BB Angsa tuh. Nah tuh, Sprinter diantar sampai di bawah pesawat. Ini kiai, kami kan kiai jarang-jarang, mereka bilangnya gitu ya, jarang-jarang kiai naik lewat terminal kami ini. Biasanya kan 1-2 terus kan. Ini sesekali waktu itu pakai pesawat itu terminalnya terminal 3. Kami antar kiai sampai ini. Habis itu saya langsung bilang, "Iya, ini pertama saya naik mobil ini," saya bilang, "dan insyaallah yang terakhir," saya bilang. Saya takut jadi Fir'aun nanti naik mobil ini.
Cuma saya seorang di situ. Tak ada orang. Kita dia bilang sedang-sedang, nggak ngerjakan saya, dia bilang. Ya kami sekali-sekali lagi pengen khidmat. Iya, saya bilang khidmat gak aku yang bebar nengok kayak gini nih. Ya, pintu 28 harusnya. Saya turun di pintu belas gitu aja, langsung turun ke bawah, langsung mobil sprinter di bawah dah, standby. Ngantarkan saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Nggak boleh kasih tahu ya itu mau kemana ya, rahasia. Saya bilang ini kalau sempat saya nikmati nih, dan saya hi guys, merci guys, langsung berubah jadi Firaun. Dan saya masih nikmati fase-fase terbang sendirian, ngambil bagasi, nge-rapping, ngasih tulisan di rappingan. Itu saya nikmati. Saya bisa suruh budak-budak tuh. Tapi saya tidak lakukan itu. Ini membangun kesadaran. Oke. Surat 1888. Amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna. Enaknya, tak kutip ya, enaknya transaksi bisnis sama Allah tuh dikasih dulu jazaa'anil husna. Itulah surga sebelum surga. Jadi kalau antum ngerasakan hidup hari terasa susah, coba cek di level keimanan dan level amila solihan. Karena ini amila solihan berarti fi'il madi, fi'il mudhari. Fi'il madi atau mudhari? Madi, sesuatu yang sudah atau akan. Sudah. Allah nanyanya, kau lihat, kau sudah beriman, kata Allah. Amanta lama, bukan yu'minuna, tapi Allah pakai amana. Bukan, Allah tidak menggunakan istilah ya'maluna sholihat. Misal gini, wa amman, misal gitu ya, may yu'minuna wa ya'maluna sholihat. Bisa tak ayatnya kayak gitu? Menyalahi kaidah bahasa tidak? Enggak. Yang enggak ngerti bahasa Arab bingung kan? Apalah diomongkan Ustaz nih gitu. Nah, yang Ustaz-Ustaz nih, mumpung ada banyak kumpul Ustaz-Ustaz nih, salahkah kaidah bahasa Arabnya? Kalau Allah bilang gini, wa amma may yu'minu wa ya'maluna sholihat falahu. Bisa enggak ayat Qur'annya gitu? Bisa. Secara kaidah bahasa salah? Tidak. Tapi Allah di ayat ini 1888 Al-Kahfi yang tiap minggu kita baca, Allah bilang amana wa amila sholihan. Jadi untuk dapatkan uang, untuk dapatkan bisnis, untuk dapatkan jodoh, untuk dapatkan rezeki, passwordnya adalah iman dan amal soleh. Jadi kalau kau belum dapat yang kau sedang harap-harapkan, tinggal tanya. Jangan nyalahkan keadaan. Iman aku udah benar belum selama ini? Amal soleh aku udah betul belum? Jangan-jangan aku bukan beramal soleh, tapi beramal salah. Orang bilang tempat itu akan menentukan apa kita baik atau buruk. Loh, Nabi Ibrahim alaihi salam punya bapak yang dia membuat patung berhala. Apakah membuat Nabi Ibrahim jadi kafir? Tidak. Nabi Musa alaihi salam tinggal di istana Fir'aun. Apakah Nabi Musa jadi Fir'aun? Tidak. Asiyah istrinya Fir'aun, apakah menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Hei perempuan-perempuan yang mulutnya selalu bilang tergantung suaminya Ustaz, tergantung suaminya Ustaz. Suaminya gimana dulu Ustaz? Mana yang bibir yang suka ngomong-ngomong gitu tuh? Saya baca kalau ada postingan-postingan yang tentang istri, yang tanda kutip dimarahin sama Ustaz, atau mungkin Ustaznya lagi ceramah tentang istri, yang komen semuanya laki-laki. Salah satu komen yang bikin guling-guling itu apalah dibilangnya? Bagaimana caranya supaya postingan ini dibaca sama istri saya tanpa harus saya nge-tag dia gitu. Sian, segitu takutnya sama istri. Saya yakin laki-laki yang begitu-gitu tuh, laki-laki yang begitu itu pasti punya masalah. Minimal 2. Tentang keteladanan, Yang kedua tentang kesetiaan. Perempuan laki-laki yang betul-betul takut tuh, pernah ke gap selingkuh, pernah ke gap WA perempuan yang bukan mahram, WA-nya WA. Itu pasti tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Karena perempuan nih ahli sejarah. Kejadian 2 abad yang lalu dia masih ingat masih.
Dia diajak miskin, kuat. Diajak lapar, kuat. Diajak ngerintis hidup, ayo dek ikut abang dek, nyangkul dek. Mau dia pergi ke kebun, makan pucuk ubi, itu sih enak ya. Sambal belacan, mancing ikan betok, suka Bunda Mira. Ya kan? Tapi kalau ada urusan hati terbagi, itu retak 1000 kawan. Ya kan? Betul tak? Kalau ajak masuk parit, pergi ke hutan, ya sayang, ini ada tanah nih sayang, kita rintis yuk, kita ngerimbak yuk, kita berkebun yuk. Mau dia, ayo bang, siap saya bang, kata dia. Tapi begitu kau duakan aku jadikan kau belacan bang, kata dia. Maka kita jangan macam-macam. Kita udah pilih dia, ambil dia dari orang tuanya, sayang-sayanglah sama dia, cintai dia. Setuju ayaman, setuju ayaman. Memang untungkan materi lagi untungkan kita nih, ambil lah tuh. Adik saya bilang, kalau ada laki-laki yang sampai segitu takutnya sama istri, dia pasti bermasalah dalam 2 hal. Satu bermasalah, Dam, catat nih Dam ya, jadikan materi samara Dam. Satu bermasalah di keteladanan. Alhamdulillah suami saya soleh, sangat tidak pelit. Insya Allah sayang orang tua, sayang anak, sayang istri. Cie. Ada di samping gak suaminya tuh? Boleh gak saya mention suaminya? Soalnya ngomong istrinya. Jadi satu masalahnya keteladanan, uswah. Keteladanan ini include juga bangun subuh, ya, sholat malam, kualitas baca Quran. Jangan sampai istri antum lebih bagus daripada antum, malulah. Istrinya udah ngapalkan, misalnya contoh, udah menghafalkan Al-Kahfi, udah ngapalkan Al-Baqarah ayat pertama. Ya, loh, satu ayat pertama tuh ketawa. Memang alif lam mim, besok dia sudah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hari ketiga dia sudah nambah 1 ayat lagi. Memang alif lam mim di awal. Ini suaminya gimana caranya memaafkan suami yang sudah khilaf? Ikut kajian samara bersama Ustaz Adam. Gitu cara jawabannya. Karena Ustaz Adam bukan nabi ya. Dia wakil direktur Baitul Mal. Samara Center, buka lah. Kita udah bikin kajiannya. Samara singkatan apa? Sama-sama kena marah. Jadi jangan kita berharap ini hanya akan membela kalian para perempuan. Tidak, laki-laki pun dibela juga di Samara. Samara, perempuan yang kena marah, istri pun kena marah gak? Habis. Dua-duanya. Maka saya bilang tadi, tanya sama mak-mak, apakah kalian sanggup berproses bersama suami halalmu? Ajak jualan botol gitu di pinggir jalan. Mau dah jualan apa? Lumpia misalnya gitu. Mau? Tuh, udah saya pin kan tuh, samaracenter.id, Ustadz Adam Salvares. Tahap ke Salvares, kita ngerti ya saya. Suami saya cuek banget, kadar kesolehannya agak-agak kurang, harus dibimbing dulu. Saya rasa nak ikutlah Samara. Dah gitu ya. TikTok nih orang-orang baru rata-rata. Kalau WA tuh orang lama, nyaman, nanokannya, ngibaunya nyaman gitu. TikToknya orang baru. Ustadz, mami saya fans banget sama Ustadz, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang ada urusan-urusan keluarga tuh, follow Samara Center, banyak kajian-kajian materi situ. Ya, Ustadz Adam Salvares. Dia siap diajak fight kalau perempuan tuh. Tapi kalau udah urusan hati, kena dua kan, retak 1000 kawan.
ya kan? Kopi itu pakai gula biasanya kan, berubah pakai kaldu jamur. Ya kan? Ada yang dikasih garam tuku tuh, kau minum lah banget deh. Urusan hati, setialah. Satu, keteladanan. Dua, apa masalah laki-laki tuh? Kesetiaan. Jadi ini catat baik-baik, Dam. Jadi urusan samara nih laki-laki nih, ya. Satu, keteladanan. Dalam kurung include juga ketaatan ya. Jangan berharap untuk merubah istrimu. Kau rubah saja dirimu sendiri. Kita laki-laki tuh, contohkan sama dia. Dia ini makhluk visual kan? Ditengoknya suaminya bangun lebih awal, ditengoknya suaminya udah sholat tahajud, ditengoknya suaminya udah duduk baca Quran. Amin, amin, alim soleh. Amin. Amin. Wah? Oh, futsal. Aku ya coba kayak gini. Enggak ya. Enggak boleh pakai dekat-dekat. Dah, satu, keteladanan. Yang kedua, masalah suami-suami hari ini, kesetiaan. Oh iya, mau berangkat mengakak. Si amanillah ya. Semoga selamat sampai tujuan. Akan berkah aja dimudahkan Allah semuanya. Oke, tunggu jam berapa? Tunggu bentar ya, nanti saya ya, tunggu ya. Oke. Urusannya adalah kesetiaan. Kesetiaan ini teman-teman, itu yang tadi saya bilang, kita perlu jatuh cinta kepada orang yang sama berulang-ulang. Jadi laki-laki yang takut sama istri itu, dua inilah masalahnya. Nggak punya uswah dan nggak punya mahabbah. Kendalanya itu di situ. Makanya dia takut sama istrinya tuh. Bab uswah juga di sini ada bab nafkah, nafkah. Ada lahir, uang, batin. Panjang sebenarnya pembahasan ini nanti lah kita cerita ya. Ganteng-ganteng letoy. Ada dibahas enggak, Bang? Tentang al-quwwah. Energi untuk beramal soleh itu sempat dibahas enggak? Belum ya? Pernah ya, tapi enggak detail ya. Jadi enggak boleh Ustadz suami takut sama istri. Bukan. Suami itu sayang istri, itu yang benar. Takut itu konotasinya negatif. Takut itu karena pasti pernah bikin salah gitu. Dan semua kita pernah bikin salah. Yang saya kritisi adalah suami-suami yang terlalu takut tadi sama istrinya, sehingga dia membuka pintu-pintu maksiat baru. Bohong, ya kan? Main belakang. Kadang-kadang ada juga rumah tangga tuh yang ngelunjak. Rumah tangga yang apa? Suaminya udah baik, kasih duit, kasih nafkah, udah setia, ninggalkan hobi. Ada tuh kan rumah tangga yang suaminya tuh tersiksa gitu. Biasa main futsal, jadi tidak pernah main futsal. Ikut aku. Disuruh ikut istrinya terus. Dibentak-bentak depan umum. Itu kau perempuan yang bodoh bala. Bentak suami depan umum. Kau itu imam kau. Sama kayak waktu sholat antum bilang, "Oi, imam bodoh, salah kau." Itu yang ngantarkan antum ke surga. Ngerasa super, apalagi kalau udah ini kasus ya, oknum lah. Oknum tapi biar kalau dikumpulkan satu provinsi gitu lah. Istrinya lebih banyak duitnya daripada suaminya. Lebih banyak dapat duit gitu.
Qadarullah, bisnisnya istri ini lebih maju gitu. Nah, dengan santai dia ngomong, kamu tuh nggak guna banget sih jadi laki-laki. Setiap dagang bangkrut, kayak aku dong, dagang langsung profit. Cie. Mantap, si paling profit. Ada juga suami-suami itu kan yang duet tuh gaji 100%. Nggak dipotong-potong sikit pun. Bagikan ke istrinya, kasih ke istri. Akhirnya suaminya hanya untuk masukkan duit kota amal, tak ada duit. Menurut antum, kita yang jawab, kakak-kakak, betul nggak perempuan kayak gini nih? Nah, jawablah, kita yang jawab, perempuan. Bagus. Tung Maklong yang wakili. Yang lain tuh ndak. Maklong langsung bilang salah, kata Maklong. Betul tuh. Mana boleh kayak gitu? Jadi tak bisa dia sedekah sama mak kandungnya seorang, ya kan? Jadi tak bisa dia masukkan duit ke kota amal, tak bisa dia ikut patungan ini. Nanti tulis, awas ya, sebentar lagi pasti ada keluar nih. Tapi nanti kalau dipegang suami boros, Ustaz, awas, bentar lagi keluar nih, bentar lagi ada keluar sih, bentar lagi, pasti ada tuh. Ayo, muncullah. Saya kan udah sering live kayak gini nih, baca pola kayak gini nih. Mau akan komen apa kita tuh saya bisa baca. Kalau ndak muncul yang tadi tuh, nanti kalau dikasih ke suami boros, Ustaz. Oh, tumben insaf semua pagi ini nih. Hari Jumat ya? Suami kan mau makan juga, beli bensin, ngasih ortu. Oh, bagus mulut kamu. Nih, ada yang bagusnya. Saya enggak pernah minta sama suami ayaman, saya ambil sendiri diam-diam, kata dia. Bagus. Tengok cerdas. Gimana Ustaz Sudar itu fatwanya tuh? Harus ke Samara Center. Sudah ditodong enggak muncul Ustaz. Biasanya TikTok. Bukan lagi 100% ayaman, ATM-nya istri yang pegang. Kasih suamimu izzah dia, pegangkan. Oh, saya beda ngurus rumah tangga. Dia bilang sama bunda, nih uang ada yang saya pegang. Saya kasihan gitu. Ada beberapa tuh saya pernah ketemu tuh, ada duit nanti sama istri semua. Ente tak ada pegang sama sekali. Tak ada 100% sekali kasih ke istri saya semua. Siapa ngajarkan kayak gini? Tapi kau pun pegang duit itu ujian juga. Ada yang bilang gitu, habis dia Ustadz, kalau dipegangkan duit boros Ustadz, ini Ustadz, itu Ustadz, ini Ustadz. Ada juga yang suami-suami itu tak ada dikasihnya sama sekali istrinya tuh. Ini juga hantu, setan kau, gitu lah. Ada enggak? Ada, masin sekali tak ada dikasih istrinya. Dia beli baut mobil, ya kan? Baut motor, ganti shockbreaker, yang dimodif motornya ya, terus mobilnya ya, terus burung yang dianoknya. Beli kandang untuk burung. Tah burung apa ke? Istri sesak napas, tak ada dikasih nafkah sama sekali. Postingannya postingannya bermanfaat, berkontribusi, perjuangan. Perjuangan hantu kau. Gampang nengoknya. Istri kau dapat enggak? Ya Allah. Ada suami yang dijatah sama istri, Ustaz. Antum yang lebih tahu lah perjuangan antum, keluarga antum. Ya, saya tidak ikut-ikutan. Saya tidak bagi ke istri saya, Ustaz. Kok nggak pula? Dan tidak ada yang nak dibagi, Ustaz. Itu beda cerita ya. Bilang tak ada uang, tapi bisa belanja Shopee diam-diam.
diam-diam saya ambil duitnya. Cuman rumah tangga dibangun saling mencuri kayak gitu tuh. Jadi istrinya tuh pandai cari uang gitu. Dimanapun suami nyimpan, dia pandai dapatkannya gitu. Bikin kesepakatan, misalnya gitu ya, bapak, ayah dapat duit sekian, dan komit. Ada yang suaminya pelit, istri pelit, maka saya bilang kita sebelum nikah tuh, coba obrolkan ini sebelum nikah. Bagaimana? Jangan cuma nengok cantik, ya sekarang tuh cantik tuh filter. Dari mana datangnya cinta? Dari sosial media turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Kita nengok perempuan cantik loh. Saya sih tidak nyalahkan ya kita mau cari yang cantik gitu. Tapi banyak juga gitu loh. Perempuan-perempuan tuh yang secara outlook mungkin biasa saja. Tapi akhlaknya, adabnya, keteladanannya, uswahnya itu yang bikin betah kita di rumah. Banyak kok perempuan-perempuan berprestasi itu yang secara penampilan tidak secantik boneka-boneka Barbie yang di luar itu, yang takut kukunya patah, ya kan? Sekali nyuci piring tak bisa. Pakai sabun Rinso dia nyuci piring, ya kan? Suruh masak nasi pakai rice cooker tak masak budak tuh. Tak ada dipencetnya. Suruh masak air, angus airnya, bayangkanlah. Bikin dulu, tanya, pakai fasilitator kan kita sekarang. Nah pokoknya yang kayak gini-gini, kita yang udah telanjur nikah, yang bisa kalian lakukan adalah modifikasi. Apa yang dimodif? Doa. Apa yang dimodif? Diri sendiri. Jangan berharap orang lain berubah. Rubah dulu diri sendiri. Ya, karena rumah tangga itu bukan si paling, tapi si saling. Nah, kalau mau cari cantik, aku cuma mau bilang, kamu cari pasangan atau cari pajangan? Cie. Antara statement dengan curhatnya beda tipis biasanya ya. Dah. Itu kira-kira Bang Kakak nanti ikut follow itu namanya Samara Center dan juga Ustadz Adam Salvares. Silakan di follow untuk bisa belajar. Tapi jangan DM beliau ya, beliau punya istri. Ustadz, soalnya Ustadznya agak ganteng kan, cuman lah. Begitu nengok langsung terpesona. Wakil direktur lagi kan, oh banyak duit nih. Berapa M satu bulan? 2M, makasih mas. Ya kan? DM-nya ke Samara Center, jangan ke Ustadz Adam ya. Ada istrinya di sini. Soalnya istrinya tuh memantau terus, monitoring. Ya. Awas kita nak gatal-gatal sama suami aku. Passwordnya berdua tuh. Ya. Nah, nanti belum lagi membahas tentang campur follow mix-nya keluarga terdekat. Nah, follow mix ya. Apa follow mix? Iya, ikut campur. Kan follow hand. Hand mix ya, hand mix campur tangan. Jadi nanti tuh ada campur tangan keluarga dekat. Yang pernah saya posting tuh kemarin tuh kan, ada ipar, ada adik ipar, ada keponakan, ada mama mertua. Waduh, ada ayah mertua. Ada biras. Wah, itu masya Allah pokoknya itu. Bismillah ya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi. Dah, berkah selalu. Terima kasih banyak abang kakak. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah. Nanti silakan follow di Instagram ya. Di TikTok belum terlalu aktif. Di Instagram yang sudah rajin, rutin itu ada di Samara Center, samaracenter.id. Nah, ya kan? Bersama Ustadz Adam Salvares ya. Nanti DM, kalau curhat jangan ke akun pribadi, ke akun Adam Salvares. Begitu juga antum semuanya abang kakak. Banyak yang DM ke akun pribadi saya, Instagram saya. Saya bukan, insya Allah tuh tak terbaca. Apa? Insya Allah tak
terbaca. Jadi antum nge-DM ke saya, insya Allah tak terbaca. Nanti antum baper, Ustadz sombong, ada gitulah bahasanya kan. Saran saya kalau antum ada pertanyaan, apa pertanyaannya, tanya ke akun-akunnya Masjid Kapal Munzalan. Tolong tanyakan ini, saya mau nanya tentang zakat, saya mau nanya tentang infak, saya mau nanya, nah, tanya, ada akun kita Masjid Kapal Munzalan atau munzalan.id. Apa yang masjid? Munzalan official. Nah, nih, abang kakak kalau mau nanya-nanya, ya kan, mau konsultasi dan lain-lain, tanya saja ke sini. Munzalan official. Nanti dari akun ini akan di-forward ke tim-timnya Munzalan. Nah, jadi ini sekaligus pengumuman ya. Kita yang selama ini DM di akun pribadi saya, kecil kemungkinan dibalas. Karena tidak terbaca, tidak sempat juga mau bacanya karena pertanyaan sudah ribuan. Nah, buat abang kakak yang punya pertanyaan urgent, silakan tanya dan DM ke @munzalan.official. Karena dot itu sering disalahpahami. Dot apa ya, Man? Kan ditulis pula DOT gitu. Enggak, dot itu artinya titik. @munzalan.official. Ya, tolong bikinkan rilis resminya. Jadi buat teman-teman yang selama ini punya pertanyaan-pertanyaan seputar apapun itu, silakan tanya dan DM ke akun @munzalan. Jadi jangan DM ke akun saya. Kalau nge-tag, nah itu bisa saya bantu repost, ya kan? Biasanya mau tanya sama ayah, Man, tahu-tahu sudah dibahas di SMK. Wah, itu berarti itu beda lagi. Nyimak aja Ustadz, nggak mau curhat, nanti jatuhnya buka aib pasangan. Oh mantap, keren, sip, berkah insya Allah ya. Jadi jangan curhat atau DM di akun saya karena kecil kemungkinan terbuka atau bertimpa-timpa, kan yang nge-DM tuh ribuan di akun pribadi saya. Kalau antum mau ke akun Munzalan official, insya Allah ada tim yang akan nanti menjawab. Misalnya pertanyaan tentang bisnis, tentang akad riba, misalnya gitu. Ustadz ini gimana? Banyak kan yang mau nanya-nanya. Nah, nanti pusat dakwah, usaha dia dan lain-lain bikinkan tempat pertanyaan. Nah, pintu masuknya lewat akun munzalan.official. Nanti adminnya itu nanti memforward apakah ini pertanyaan untuk Baitul Mal, jawab Baitul Mal, tim konsultan zakat. Ini pertanyaan keluarga, jawab Samara Center. Ini pertanyaan tentang anak muda mau bunuh diri gara-gara di unfollow misal gitu ya. Nah, itu biar nanti pusat dakwah yang jawab. Ini pertanyaannya tentang riba, akad batil dan seterusnya. Itu nanti PPKM Ustaz Haidir yang akan jawab. Sudah ada tim di Munzalan insyaallah ya. Jadi antum silakan tanya, tolong bikinkan rilis resminya. Tolong bikinkan kayak poster gitu, atau kawan-kawan pusat dakwah ini tolong bikinkan. Jadi nanti saya posting. Kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan DM ke akun munzalan.official. Nanti adminnya kita bikin multi admin supaya bisa beberapa orang juga yang ikut memonitor. Ini ada pertanyaan ini, ya saudara, tolong ya nanti dibikinkan rilisnya. Soalnya banyak yang nanya nge-DM ke IG saya tak sempat baca terus terang. Mohon maaf, tidak sempat baca. Kalaupun ada pertanyaan, karena tidak sempat balasnya juga. Begitu kira-kira teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan takdir terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan terus kita berdoa untuk muslimin muslimat saudara-saudara kita di Palestina. Kita berdoa terus untuk saudara-saudara kita. Kita kirim Al-Fatihah, kita kirim kecintaan kita kirim doa kita, doa terbaik untuk semua muslimin muslimat yang ada di Palestina. Al-Fatihah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.